Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Supaya suara mobil enggak ditutup, satu ditutup. Jadi yang dibuka satu saja. Ya. Ya kan, itu kan sudah dibukakan itu. Ya. Jadi kalau dibuka dua-duanya boros, ya salah satu aja dibuka. Udah, cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi barusan saya membagi majalah 3 untuk orang yang datang pertama. Kebetulan ibu-ibu tadi yang tunjuk tangan berdua, saya kasih 2 orang, bapak 1, yaitu Mas Hafid yang duduk di kursi. Ya. Jadi kalau bulan depan ada yang pengen door prize lagi, ya datangnya seawal mungkin, secepat mungkin. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi duha, ya. Ini kan salat subuhnya agak malam, ya. Maksudnya agak malam itu jam 4 lewat 17, ya. 17. Jadi sudah betul-betul mendekati jam 4:04 lah. Sehingga sebenarnya kalau kita mulai 6:30 itu maksimal, ya, maksimal 6:30, jangan lewat, ya. Kecuali subuhnya jam 5 kurang seperempat. Nah, kalau subuhnya jam 5 kurang seperempat, ya, itu jam 6 itu masih gelap jam 6. Tapi kalau subuhnya jam 4 lewat 17, itu jam 6 itu udah terang sekali. Ya. Nah, itu. Jadi kita sebenarnya patokannya sebagusnya patokannya bukan jam. Bukan, tapi patokannya adalah waktu subuhnya. Kalau subuhnya kayak sekarang ini jam 4:04, maka mulainya maksimal jam setengah 7. Tapi kalau subuhnya itu jam 5 kurang seperempat, nah itu bolehlah molor-molor, boleh. Para jamaah sekalian, salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang mulia, untuk para sahabatnya yang mulia, juga untuk pengikut-pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan yang hadir dan kita semua mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk masjid tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Sehingga orang yang masuk masjid insya Allah dapat rahmat Allah, ya. Sesuai dengan doa, ya, doa masuk masjid. Oh, Ustaz, saya doanya lupa. Nah, makanya jangan lupa dong, ya, jangan lupa.
Jangan lupa doa masuk masjid. Nah ini kayak Pak Haji ini nih. Nah ini baca doa di Pak Haji ini. Nah, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Selamat datang wajib. Memang bagusnya itu sholat tahiyatul masjid dulu, ya bagusnya. Nah, baru duduk, baru salaman, baru assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW pernah khutbah di atas mimbar, kemudian ada jamaah langsung duduk. Kata Rasulullah, Mas berdiri mas, sholat 2 rakaat. Nah, itu Jumatan. Hadis ini mengandung dua pelajaran. Ya, pelajaran pertama, yang boleh menegur jamaah ketika Jumatan, yang boleh menegur itu adalah imam atau khotib. Ini khotib boleh menegur, misalnya, coba anak-anak diam. Nah, misalnya begitu, boleh. Tapi kalau sesama jamaah menegur, maka Jumatnya batal. Ya. Kalau misalnya Pak Solda negur anak kecil, diam, nah itu Jumatnya batal. Ya, batal. Pahalanya 0. Ya. Maka yang boleh menegur adalah khotib atau imam. Itu pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama. Rasulullah di atas mimbar menegur orang yang datang langsung duduk. Mas berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, betapa maha pentingnya sholat tahiyatul masjid. Bukan penting, maha penting. Karena apa? Karena kita menghormati rumah Allah. Ya. Tahiyatul masjid, menghormati rumah Allah. Kalau bukan kita yang menghormati, siapa? Apa kita berharap paus? Ya, yang enggak dong. Ya kita lah yang menghormati rumah Allah. Nah, itu jadi penting sekali sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu adalah hakikatnya sholat sunnah mutlak. Ya. Artinya sholat apapun asal masuk masjid itu sudah dinilai tahiyatul masjid. Ya. Misalnya Anda kesini zuhur, ya sudah azan. Anda kesini zuhur, kemudian karena di sini itu komatnya cepat, maka Anda tahiyatul masjidnya dirangkap oleh qobliyah zuhur. Nah, ketika Anda qobliyah zuhur itu sudah otomatis merangkap, otomatis. Kecuali waktu komatnya lama, lama Pak, komatnya di sini setengah jam seperti di Mekah. Nah, kalau komatnya lama ya tahiyatul masjid dulu, bahkan kalau di Mekah itu tawaf dulu kan, tawaf. Itu lagi tawaf itu. Mudah-mudahan nanti dari takmir masjid ini ada program untuk mengumrohkan marbot ya. Jadi perlu tuh di program marbot masjid diumrohkan. Soalnya kalau melihat gambar itu kayak ngiler ya, pengen ya. Nah, maka ini perlu. Ya. Insya Allah umroh nggak mahal. Apalagi kalau masjid ini kasnya banyak ya, kasnya besar. Patungan juga nggak apa-apa sih patungan. Baik, bulan lalu kita sudah belajar tentang surga dan neraka, ya, di mana surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, ya, hal-hal yang dibenci. Neraka dikelilingi oleh hal-hal yang syahwat. Sehingga ketika surga sudah dikelilingi, sudah diliputi oleh hal-hal yang dibenci, manusia banyak yang nggak ketarik sama surga. Banyak yang nggak ketarik. Karena di luarnya itu sudah diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Ya. Suruh sholat lah, suruh
puasa Ramadan lah, suruh zakat lah, suruh haji lah. Itu kan hal-hal yang dibenci oleh manusia pada umumnya. Ya. Kalau manusia pada umumnya, kalau ditanya, enak mana cari duit di pasar dengan sholat? Ya enak cari duit lah. Malah mereka menganggap sholat itu menghalangi bisnis, mengurangi pemasukan, ya mengurangi pemasukan. Sehingga mereka, waduh, azan lagi, nah itu kalimat itu hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang imannya lemah atau orang-orang munafik. Kalau orang beriman, alhamdulillah sudah tiba waktu yang saya tunggu-tunggu. Saya memang dari tadi nunggu mau sujud kepada Allah. Saya memang dari tadi nunggu zuhur. Saya dari tadi memang nunggu azan. Alhamdulillah sudah tiba. Itu orang beriman. Alhamdulillah. Kalau orang yang imannya lemah atau orang munafik, ya, karena berdecak mulut. Kayaknya baru tadi pagi azan, ini azan lagi. Kayaknya zuhur barusan tadi baru beberapa menit, ini asar. Ya, ini ucapan orang-orang munafik atau orang-orang yang imannya lemah. Kalau orang-orang yang imannya bagus, dia akan alhamdulillah. Jadi kembali kepada surga tadi dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Sehingga kemungkinan untuk selamat dari neraka kecil. Kenapa? Karena manusia tertarik semua. Ya, tertarik dengan permen, tertarik dengan syahwat, tertarik dengan uang, tertarik dengan perempuan, tertarik dengan seksual dan lain-lain. Dia suka syahwat. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa hadis-hadis semakna di dalam sunnah berjumlah banyak. Artinya hadis yang bunyinya seperti itu banyak, bukan cuma satu hadisnya, banyak. Adapun menurut pendapat yang berkata bahwa surga yang dijanjikan adalah surga yang sebelumnya dihuni Nabi Adam alaihissalam, kemudian ia dikeluarkan darinya, maka keberadaannya menurut pendapat ini jelas. Tapi perbedaan pendapat dalam masalah ini terkenal. Jadi topik kita dahulu kan sebenarnya apakah surga dan neraka sudah ada atau belum? Itu topiknya, judulnya, ya. Judulnya itu apakah surga dan neraka sekarang sudah ada? Nah, jawabannya sudah. Ya. Apalagi kalau kita menggunakan dalil bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Nah, berarti sudah ada dong, ya, sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Karena Nabi Adam sendiri diciptakan dalam surga. Kemudian dia berbuat dosa, melanggar larangan Allah, akhirnya dia dikeluarkan. Nah, kemudian kita akan membantah pihak-pihak yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada. Jadi kita perlu tahu, Pak. Perlu tahu bahwa ada kelompok atau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada, belum. Nah, pihak-pihak yang berpendapat bahwa surga dan neraka belum ada, ya, sekarang ini belum ada, mereka berdalil pada dalil-dalil ini, Pak. Satu, surat Al-Qasas 88. Surat Al-Qasas 88. Apa yang ini kali ya? Oh, udah ya. Al-Qasas 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Surat Al-Qasas ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah.
lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah, ya. Tidak boleh menyembah Tuhan lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, dia menggunakan potongan ayat ini, ya, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala keputusan menjadi kewenangannya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Ini merupakan penghujung dari surat Al-Qasas yang merupakan ya semacam kesimpulan, Pak, ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu sembah Tuhan selain Allah. Itu kan yang vital, Pak, ya, yang vital. Ya, tidak boleh menyembah selain Allah. Karena apa? Karena la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Kullu syai'in halikun ila wajah. Semua ini akan musnah kecuali wajah Allah. Semua akan musnah. Semua segala sesuatu akan musnah, akan hancur, akan lenyap kecuali wajah Allah. Lahul hukmu, wewenang Allah membuat hukum, membuat keputusan, wewenang Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah semuanya akan dikembalikan, akan pulang kampung pada Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka belum ada, dalilnya pakai ini, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Mereka mengatakan kalau surga dan neraka sekarang ada, kata mereka, kalau surga dan neraka sekarang sudah ada, maka pada hari kiamat hancur dong. Pada hari kiamat hancur dong, pakai dong. Ya. Kenapa? Karena tadi ayatnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka logika mereka mengatakan, belum ada surga dan neraka. Kalau ada berarti pas kiamat hancur semua, kan mubazir, habis itu bikin lagi, ya. Sudah dihancurin, bikin lagi. Nah, maka mereka mengatakan ya belum ada, memang belum ada. Nah, itu alasan mereka yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada. Karena menurut mereka kalau sudah ada, misalnya sekarang sudah ada, kemudian terjadi kiamat, kan berarti hancur. Karena yang tidak hancur hanyalah wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, itu alasan mereka. Tapi nanti alasannya bisa kita bantah kok. Bisa kita bantah. Kemudian alasan yang kedua atau dalil yang kedua yang mereka pakai mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, ya. Setiap yang bernyawa akan menyatakan mati, yaitu kiamat, ya. Jadi kiamat itu bisa kiamat kecil, bisa kiamat besar. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'-nya dari hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, 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 siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, hurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka niscaya ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di surga. Ya. Jadi bapak-bapak mengucapkan kalimat subhanallah bihamdihi, satu pohon surga, satu. Nah, kalau mengucapkannya banyak, ya berarti banyak pohon di surga. Nah, kalau surga sudah ada, berarti nanti pohon ini hancur,
gitu alasan mereka, ya. Nah, makanya surga belum ada, neraka belum ada, kata mereka, ya, kata mereka. Karena kita membaca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, itu ditanamkan satu kalimat, satu pohon kurma, pohon kurma, pohon kurma, pohon kurma. Ya, kita membaca beribu-ribu subhanallah bihamdihi, berarti pohon kurma kita banyak. Nah, kalau ternyata nanti ada kiamat, berarti pohon itu hancur. Ya. Nah, maka menurut mereka surga belum ada menurut mereka. Ya. Kemudian dalil berikutnya tentang surat Tahrim ayat 11, yaitu doa istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun namanya Asyah, ya, Asyah berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun, ya, wanita muslimah, mukminah, itu berdoa kepada Allah supaya dibangunkan rumah di surga. Nah, jadi mereka berpendapat kalau rumahnya sudah dibangun di surga, maka berarti pas kiamat hancur semua. Mubazir bikin lagi yang baru, gitu kan? Nah, itulah alasan mereka. Nah, ini bantahannya nih sekarang. Sekarang bantahannya, ya, bantahannya. Kami menjawab, bila maksud kalian ia tidak ada dalam arti seperti tiupan sangkakala dan bangkitnya manusia dari alam kubur, maka ini batil. Dalil-dalil di atas dan sepertinya yang belum disebutkan di sini menolaknya. Jadi kalau artinya bahwa belum ada sama sekali surga dan neraka, maka ini batil. Karena apa? Karena sudah ada ayat-ayat dan hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita terangkan pada bulan yang lalu, ya. Bila maksud kalian bahwa penciptaan apa yang Allah siapkan untuk penghuninya belum sempurna, maka Allah Ta'ala masih terus menciptakan sesuatu padanya sesudah yang lain. Dan bila orang-orang beriman memasukinya, maka pada saat itu Allah menciptakan hal-hal lain padanya. Maka ini benar dan tidak bisa ditolak. Dan dalil-dalil kalian hanya menunjukkan makna ini. Jadi maksudnya begini, Pak. Maksudnya bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Tetapi proses penyempurnaan di dalamnya berlanjut terus, gitu loh. Jadi proses penyempurnaan di dalamnya terus jalan, ya. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada manusia. Misalnya manusia mengatakan, saya baca tasbih 10 kali, nah maka langsung diproses dengan adanya 10 pohon. Yang sebelumnya 10 pohon belum ada. Tapi karena Pak Marsudiono membaca tasbih 10 kali, berarti dapat 10 pohon kurma. Subhanallah bihamdihi, ya. Jadi ini penjelasan yang tepat seperti itu, bahwa kalau dikatakan sama sekali belum ada surga dan neraka itu keliru. Karena dalil-dalil adanya surga dan neraka itu sudah jelas, ya. Yaitu contohnya tadi lah, bahwa Nabi Adam diciptakan di mana? Nabi Adam surga, jelas tuh dalilnya. Jadi yang benar adalah bahwa penciptaan apa yang Allah siapkan untuk penghuninya, penghuninya kan beda-beda nanti kamarnya kan, ya. Ada yang kamar lantai 1, lantai 2, lantai 3, ada yang kebunnya 1 batang, ada yang kebunnya beribu-ribu batang. Nah, yang untuk persiapan penghuninya itu memang proses terus jalan, proses masih, ya, masih proses, ya. Maka supaya kita banyak tabungannya di surga, ayo kita terus beramal, bertasbih, menengok orang sakit, dan seterusnya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus menciptakan sesuatu padanya sesudah yang lain. Dan bila orang-orang beriman memasukinya,
maka pada saat itu Allah menciptakan hal-hal lain padanya. Ya. Misalnya, ya Allah, saya dulu sholat sunnah rawatib sehari 12 rakaat sesuai dengan janjimu, saya akan mendapatkan rumah. Mana rumah saya, Allah? Itu. Nah, jadi langsung kontan, ya. Nah, yang sebelumnya tidak ada sebelumnya, tapi yang untuk kebutuhan kita karena sesuai dengan amalan kita, maka itu disiapkan. Nah, kemudian yang mereka mengatakan bahwa kullu syai'in halikun ila wajhah, kalian memahami hujah ini secara salah. Ini kan tadi ayatnya kullu syai'in halikun ila wajhah, segala sesuatu akan hancur, akan musnah kecuali wajah Allah, ya. Itu kan dalil andalan mereka itu, ya. Dalil andalan mereka itu bahwa kalau sudah kiamat maka semuanya hancur kecuali wajah Allah. Kalian memahami hujah ini secara salah, karena kalian tidak dibimbing oleh makna ayat yang sahih sebagaimana yang dipahami oleh para imam Islam, ya. Imam, ya, imam itu ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, ya, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Para imam kan banyak, ya, para imam. Termasuk Imam Ghazali, ya, imam. Imam di sini jangan diartikan imam sholat, bukan, ya, tetapi Syekhul Islam, ya, ulama besar yang memahami Quran dan hadis dan tidak ngeblok. Saya cuma mazhab Syafi'i saja, saya mazhab Hanafi saja, saya mazhab Maliki saja, saya mazhab Hambali saja, tidak ngeblok, tapi ya merangkum, membela semua mazhab. Itu baru disebut sebagai Syekhul Islam atau imam, ya. Nah, kalau dia merangkum atau menaungi seluruh mazhab yang 4 itu, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, maka itu berhak disebut sebagai Syekhul Islam atau imam, ya. Seperti Imam Nawawi itu berhak. Karena Imam Nawawi itu meskipun muridnya Imam Syafi'i, tetapi Imam Nawawi berusaha untuk menggabungkan seluruh mazhab. Nah, menurut para imam, inti ucapan mereka adalah bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk binasa dan fana, maka ia binasa dan fana. Sedangkan surga dan neraka diciptakan Allah untuk kekal, dan demikian juga arsy, maka ia adalah atap surga. Jadi yang dimaksud dengan kullu syai'in halikun ila wajhah itu penjelasannya adalah bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak surga, neraka, kekal, ya sudah kekal, nggak hancur, nggak. Mau kiamat 1000 kali nggak hancur, nggak hancur. Mau kiamat 1000 kali, surga dan neraka tidak hancur. Kenapa? Allah berkehendak surga, neraka, kekal. Itu, ya. Jadi saya ulangi, inti ucapan mereka adalah bahwa yang dimaksud oleh ayat ini kullu syai'in halikun ila wajhah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk binasa dan fana, maka ia binasa dan fana. Sedangkan surga dan neraka diciptakan untuk kekal. Jadi itu keterangan dari para ulama seperti itu, keterangan dari para imam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kita pahami supaya kita tetap berkeyakinan sebagaimana yang disampaikan dalam kitab ini oleh Imam Tahawi, bahwa surga dan neraka kekal, ya. Kan matannya yang pertama begitu, ya, matan yang pertama, ya. Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan abada wala tabidan. Surga dan neraka adalah makhluk, dua makhluk,
Yang keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah. Keduanya tidak akan musnah dan tidak akan fana. Nah, adapun penghuni neraka itu memang ada dua. Ada penghuni yang kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ada yang penghuni sementara. Kita semua sudah paham ya, bahwa penghuni sementara itu adalah orang-orang beriman yang berdosa, yang selama di dunia tidak mau bertobat. Maka dia harus dicelup dulu di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Mudah-mudahan kita jangan sampai dicelup ya. Walaupun hanya 1 jam jangan ya, jangan. Kenapa? Karena puntung rokok yang masih menyala, Pak. Puntung rokok yang masih menyala. Kalau kita injak dengan kaki telanjang, nggak usah lama-lama, 3 detik aja. Nah, kira-kira menjerit apa enggak? Nah, menjerit. Itu cuma 3 detik. Cuma 3 detik. Ya. Puntung rokok yang masih menyala. Nggak ada apinya, tapi nyala dia. Kita injak dengan kaki telanjang, pasti kita cinggerak-cinggerak ya. Nah, apalagi naudzubillah min dzalik, neraka yang panasnya kata Nabi 70 kali lipat panas api dunia. Ya. Nabi mengatakan 70 kali lipat. Ya. Maka kita berdoa jangan sampai kita masuk dalam neraka ya. Maka di dalam Ramadan kan kadang-kadang suka berdoa kan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya. Jadi kita minta surga dan kita berlindung dari neraka. Penting itu, Pak. Kita minta surga dan kita berlindung ya, berlindung dari api neraka. Itu salah satu doa di bulan Ramadan ya. Menurut saya doa itu juga boleh diucapkan kapan saja ya. Karena memang kita butuh ya. Kita butuh untuk minta surga. Nas'alukal jannata, kami minta surga. Wa na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah minan nar, ya, dari neraka. Kalau dalam doa-doa pagi sore mungkin ada ya yang kita berlindung dari minta ridha Allah dan surga Allah ya. Minta surga dan ridha Allah ya. Berlindung dari neraka dan murka Allah ya. Jadi neraka itu pasangannya adalah sakhotika, murka Allah, murka. Surga pasangannya ridho, sedangkan neraka pasangannya adalah sakhotika ya, murka Allah. Maka kalau doanya yang lengkap adalah Allahumma ya Allah, saya minta kepadamu surga dan ridhomu ya. Minta surga dan minta ridho Allah. Dan kita berlindung dari neraka dan murka Allah ya. Kita berlindung dari neraka dan murka Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebatilan pendapat yang berkata bahwa surga dan neraka fana. Jadi sekarang kita akan berbicara masalah, kan poin pertama sudah terjawab ya. Apakah surga dan neraka sudah ada? Jawabannya sudah ada. Walaupun proses di dalamnya untuk pembangunannya di dalamnya terus jalan sesuai dengan yang akan diberikan kepada setiap orang beriman. Setiap orang beriman kan pahalanya beda-beda. Pahala Solda dengan saya beda, pahala saya dengan Heri beda, ya beda. Misalnya, Mas Solda dapat pohon kurma berapa? Saya 10 Pak. Wah, Mas Indra pohon kurmanya saya 1 juta. Karena Mas Indra zikir terus sambil nunggu warung berzikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Pohon surganya, pohon kurmanya banyak di surga. Ya. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi surga dan neraka sudah ada, tetapi proses di dalamnya
penyempurnaannya terus jalan, terus jalan. Kemudian kita sekarang membahas masalah kekal atau tidak kekal. Ya, kekal atau tidak kekal. Kebatilan pendapat yang berkata bahwa surga dan neraka fana. Ya. Jadi orang yang berpaham bahwa surga dan neraka fana, fana itu artinya apa? Fana itu artinya bisa hancur, ya. Fana itu hancur, bisa berakhir, ya, bisa hancur, bisa berakhir. Itu fana. Orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu fana, maka ini adalah sebuah kebatilan, sebuah kebatilan. Nah, Imam Tahawi di dalam syarah ini mengatakan la tafnayan abada wala tabidan. Keduanya tidak fana dan tidak akan musnah. Ini adalah pendapat jumhur imam dari kalangan salaf dan khalaf. Jadi jumhur mayoritas, jumhur itu mayoritas. Mayoritas imam, baik imam yang salaf terdahulu maupun yang khalaf. Khalaf itu yang modern, yang sekarang lah. Jadi ulama khalaf maupun salaf mayoritasnya tidak mengatakan surga dan neraka fana, tapi surga dan neraka kekal. Jadi keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah, ya, tidak fana dan tidak musnah. Ini yang benar menurut jumhur ulama khalaf dan ulama salaf. Ada pendapat di kalangan sebagian salaf dan khalaf yang berkata surga abadi sedangkan neraka adalah fana. Itu yang tidak jumhur, Pak, tidak jumhur. Jadi hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil ulama mengatakan bahwa surga kekal, neraka fana. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi itu sebagian kecil dan itu nggak usah kita ikuti, nggak usah. Hanya sekedar tahu saja, ya, hanya sekedar tahu. Dua pendapat ini tersebut dalam banyak buku-buku tafsir dan lainnya. Nah ini Al-Jahm bin Safwan, nah ini yang berbahaya nih. Al-Jahm bin Safwan. Siapa Al-Jahm bin Safwan? Yaitu pemimpin ahlu ta'til. Ahlu ta'til. Mereka berkata bahwa surga dan neraka fana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pendapat yang menyesatkan, ya. Ini pendapat yang menyesatkan, mengatakan bahwa surga dan neraka fana. Tidak ada seorang salaf pun yang berpendapat seperti ini sebelumnya, ya. Jadi nggak ada salafus soleh mengatakan bahwa surga dan neraka fana, itu nggak ada. Baik Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah dan lain-lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka fana, tidak ada. Tidak dari kalangan sahabat atau tabiin atau imam muslimin atau ulama ahlu sunnah, ya. Pokoknya kalau diperiksa para tabiin, para tabiut tabiin, para imam ahlu sunnah, itu juga tidak ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka fana, nggak ada, ya. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Maliki, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, nggak ada yang berpendapat bahwa surga dan neraka fana, nggak ada, ya. Sebaliknya, nah sebaliknya, lawannya Pak, lawannya. Sebaliknya, para imam ahlu sunnah mengingkarinya, mengingkari pendapat itu, mengingkari pendapat bahwa surga dan neraka fana, mengingkari, mengkafirkannya. Nah itu, justru orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka fana itu kafir, ya. Jadi yang benar itu justru para imam ahlu sunnah mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka fana, bahwa surga dan neraka bisa musnah, itu kafir, dan memperingatkan kaum muslimin darinya. Jadi kita diingatkan, ya, kita diingatkan jangan ikut paham Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Kita jangan sampai ikut mereka dan para pengikutnya di belahan bumi ini. Jadi kita tetap mengikuti salafus soleh yang jumhur bahwa
surga dan neraka tidak fana dan tidak musnah. Ya, itu yang benar. Ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang dalil-dalil tentang keabadian surga. Sekarang kita masuk kepada dalil ya. Dalil penjelasan bahwa surga abadi. Ya, bahwa surga abadi. Mana Ustaz dalilnya ini? Pertama surat Hud ayat 108. Ya, surat Hud ayat 108. Hud 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzul. Artinya, dan adapun orang-orang yang sa'id, yang berbahagia, orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam surga. Orang yang bahagia tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, ini kalimat kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, ini adalah termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang penafsirannya masih dirahasiakan. Ya, masih dirahasiakan. Artinya ini masih menjadi polemik penafsirannya. Sama dengan alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Ya, arti alif lam mim hanya Allah yang tahu. Nah, ini juga begitu. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Atau an ghairu majzul, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ini yang dipakai oleh para ulama kalimat ghairu majzul, yaitu karunia yang tidak ada putus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya. Apa artinya? Tidak ada putus-putusnya. Artinya apa? Kekal. Kalau tidak kekal kan putus. Misalnya gini, sebagai karunia Allah yang berumur 1000 tahun. Nah, berarti kan habis 1000 tahun putus. Ya. Misalnya gini, inilah surga untuk orang-orang yang bahagia yang disiapkan bagi Allah untuk kenikmatan orang-orang yang beriman selama 1000 tahun. Nah, berarti habis itu putus kan? Selama 1000 tahun, 1000 tahun. Ya, 1000 tahun akhirat lah, 1000 tahun akhirat. Habis itu putus. Nah, ini kalimatnya nggak seperti itu, nggak seperti itu, tapi adalah ghairu majzub, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Artinya kekal. Nah, karena tadi yang illa masa arabuk itu adalah mutasyabihat, maka para ulama tidak bisa memastikan. Mereka hanya sekedar meraba-raba. Misalnya gini, illa masya arabuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Maksudnya begini, ada yang berkata maknanya kecuali masa tinggal mereka di neraka. Ya, masa tinggal mereka di neraka itu memang terbatas, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terbatas. Ya, ini berlaku bagi siapa saja yang masuk neraka kemudian dikeluarkan darinya, bukan seluruhnya. Ya, jadi ini untuk orang-orang yang masuk neraka sementara. Nah, itu yang disebut dengan illa masya rabbuk. Nah, ini pengertian sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan maknanya kecuali masa tinggal mereka di padang mahsyar. Ya. Jadi masa tinggal mereka di padang mahsyar itu tidak selamanya padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu tempat berkumpul, Pak. Jadi setelah kita bangkit dari kubur, kan kubur di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu
Walaupun lama, tapi ada batasnya. Ya, katakanlah misalnya lamanya 5.000 tahun, ya udah 5.000 tahun. Setelah 5.000 tahun habis, ya, baru diproses, baru diadili, ditimbang amalnya, baru ke surga atau ke neraka. Ya. Yang jelas di padang mahsyar itu tidak kekal. Nah itu pengertian yang kedua. Jadi pengertian yang pertama tadi, di neraka bagi orang-orang tertentu, orang-orang beriman itu tidak kekal. Demikian juga di padang mahsyar. Nah pengertian yang ketiga, kecuali masa tinggal mereka di alam kubur. Masa tinggal mereka di alam kubur, alam barzah. Ya. Apakah di alam kubur itu kekal? Tidak kekal. Ya. Karena ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Pembatasnya alam kubur adalah kiamat besar. Jadi kalau sudah kiamat besar, alam kubur sudah finish. Alam barzah sudah finish, sudah tutup. Berubah menjadi alam akhirat. Yaitu kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Alam barzah, alam kubur sudah selesai, sudah finish. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan illa masya rabbuk. Jadi para ulama menafsirkan tiga, Pak. Ada yang menafsirkan di neraka sementara bagi orang-orang yang berdosa dan malas beristighfar. Kemudian di padang mahsyar juga sementara, nggak lama di padang mahsyar. Kemudian di alam kubur, alam barzah juga sementara. Ya. Tapi kalau di neraka dan surga, ya, surga itu kekal, neraka itu juga kekal bagi yang musyrik, yang kafir dan yang menyekutukan Allah. Ya. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu supaya kita tidak terlalu berat mencerna ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kesimpulan satu, surga dan neraka sudah ada. Yang kedua, surga dan neraka kekal, ya, tidak fana dan tidak musnah. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Dan mohon kepada para jamaah atau siapa yang suka bermain video saya ini tidak boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong bahaya, ya. Bahaya kan kalau dipotong, misalnya diambil kalimat tengahnya aja. Pak Nurdin mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Nah, padahal hanya motong video di tengah itu. Nah, padahal penjelasan saya kan bersambung, ya. Memang bahaya, Pak, kalau motong-motong video. Nah, terutama yang motong-motong video itu ya orang-orang jahil lah, orang-orang jahil. Saya kira kesimpulan kita hanya itu saja, bahwa surga dan neraka sudah ada, tetapi proses pembangunannya terus jalan. Ya, pembangunan di dalamnya untuk membalas setiap pribadi orang Islam yang pahalanya kan beda-beda kan, Pak, setiap orang pahalanya beda-beda. Nah, kemudian surga dan neraka kekal. Dan memang Allah berkehendak kekal, yaitu dalam surat Hud ayat 108. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan, monggo. Kalau sudah cukup jelas, gamblang, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.